Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 5 saham besar balik modal 100% dari compounding dividend. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini saya mau menampilkan simulasi sederhana sejak tahun 2021 hingga 2025 yang berguna bagi kamu. Terlebih yang menggunakan prinsip dividend investing dengan skema compounding. Kita akan melihat simulasi dividen selama beberapa tahun terakhir dari 5 saham dividen. Menariknya, 5 saham ini semuanya sudah balik modal hanya dari dividen saja. Kunci dari metode ini terdiri dari 3 poin, yaitu pertama, rutin bagi dividen setiap tahun. Kedua, jumlah dividen per share relatif besar dan cenderung tumbuh. Ketiga, harga saham stabil, turun, dan tidak mengalami perubahan yang signifikan di awal pembelian. Berikut ini simulasi yang digunakan. Yang pertama, diasumsikan hanya melakukan pembelian satu kali saja di awal dengan modal 10 juta rupiah. Kedua, yang di-compounding atau digulung dalam 4 hingga 5 tahun adalah dividen. Artinya, dividen yang diterima direinvestasikan lagi dan tidak ada top-up dana yang dilakukan. 1 rupiah pun tidak ada. Ketiga, artinya pertumbuhan portofolio murni hanya berasal dari dividen yang dibelikan saham lagi. Semua simulasi ini hanya data di masa lalu dan selalu disclaimer on. Di masa depan tidak tentu sama seperti masa lalu. Kamu bisa profit tapi bisa juga rugi. Untung rugi kamu tanggung sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke dalam nama sahamnya. Yang saham pertama adalah MPMX. Diasumsikan modal awal kita 10 juta rupiah dan kita membeli saham ini di harga 715 di tahun 2021. Artinya dengan uang 10 juta, kita memperoleh lembar saham sebanyak 13.986 lembar saham. Nah, saham MPMX ini membagi dividen Rp115 per lembar pada tanggal 25 Juni tahun 2021. Dan artinya, kita memperoleh dividen sekitar 1,6 juta dengan perhitungan lembar saham yang dimiliki dikali dengan dividen per share. Nah, uang 1,6 juta ini tidak kita ambil tapi kita belikan saham lagi. Dengan harga 715, berarti kita ada penambahan lembar saham sebanyak 2.249. Dan itu artinya, total saham yang kita miliki adalah 16.236 lembar saham. Di tahun 2022, perusahaan bagi dividen sebanyak 180 per lembar saham. Dan kita mendapatkan dividen dengan nominal 2,9 juta. Dengan adanya hal ini, maka kita bisa menambah saham sebanyak 3.177 dengan harga saham Rp920. Dan artinya, total lembar saham yang kita miliki menjadi 19.412. Di tahun 2023, perusahaan membagi dividen 135 per lembar saham. Dan kita dapat dividen 2,6 juta. Dan artinya, ada penambahan saham sekitar 2.569 lembar saham dengan harga 1.020. Dan artinya total saham kita menjadi 21.981 lembar saham. Terakhir di tahun 2024, perusahaan membagi dividen 115 dan kita dapat dividen secara nominal 2,5 juta dan dibelikan saham dengan harga 960 sehingga total lembar saham kita menjadi 24.614 lembar saham. Nah, dengan harga saham pada saat video ini dibuat di angka 965, artinya jumlah dana kita menjadi Rp23.752.932. Angka ini sudah naik 137% dibandingkan modal awal yang hanya 10 juta rupiah. Ini merupakan salah satu simulasi untuk balik modal dari dividen. Kenapa? Karena total yang dividen yang kita terima dalam beberapa tahun ini mencapai 9,6 juta dan lembar saham yang bertambah sekitar 10.628 lembar saham. Kita masuk kepada saham kedua, yaitu BSSR. Sama seperti tadi, asumsi modal awal adalah 10 juta dan kita membeli saham ini di tahun 2021 dengan harga Rp1.660, sehingga kita mendapatkan lembar saham sebanyak 6.024 lembar. Pada tanggal 3 Juni 2021, perusahaan membagi dividen dengan nominal 222,77. Artinya kita dapat dividen sekitar 1,3 juta dan angka ini kita belikan saham lagi dengan harga 1.660 dan mendapatkan penambahan lembar saham sebanyak 808 lembar. Sehingga total saham kita menjadi 6.833 lembar saham. Pada tanggal 29 September 2021, perusahaan kembali lagi membagi dividen dengan dividen per share 212 dan kita dapat dividen 1,4 juta. Kita belikan saham lagi dengan harga 2.280 dan dapat penambahan lembar saham 637 lembar.
sehingga total saham kita menjadi 7.469. Simulasi ini terus kita lakukan dari waktu ke waktu hingga di tahun 2024, bahkan di tahun 2025. Dan simulasi akhirnya kita memperoleh lembar saham sebanyak 16.589 lembar saham. Dengan harga saham BSSR saat video ini dibuat di angka 4.350, artinya jumlah dana kita menjadi Rp72.162.254. Dengan kata lain, tumbuh sekitar 621%. Total dividen yang kita terima selama ini adalah Rp39.865.300 dan lembar saham yang bertambah sekitar Rp10.565. Pertanyaannya, kenapa pertumbuhan portofolionya bisa naik signifikan seperti ini? Jawabannya sederhana. Karena harga saham BSSR naik signifikan pada tahun 2021 hingga tahun 2022. Sehingga pada tahun 2025 ini kamu bisa lihat harga sahamnya masih berada di angka 4 ribuan. Sehingga mengalami kenaikan yang luar biasa dari sisi pertumbuhan portofolio. Tapi ingat, untuk dividen yang diterima juga sudah sangat signifikan, bahkan lebih dari modal awal yang kita keluarkan. Saham ketiga adalah PTBA, di mana dengan modal 10 juta kita membeli saham ini di harga 2.300 di tahun 2021, sehingga kita memperoleh lembar saham sebanyak 4.348 lembar saham. Pada tanggal 7 Mei 2021, perusahaan membagi dividen dengan angka Rp74,69, sehingga kita memperoleh dividen Rp324.000. Kita belikan saham dengan harga Rp2.300 dan kita dapat penambahan lembar saham sebanyak 141 lembar saham. Sehingga total lembar saham kita menjadi 4.489. Pada tanggal 24 Juni 2022, perusahaan kembali lagi membagi dividen dengan angka 688. Kita dapat dividen sebanyak Rp3 juta dan kita belikan saham lagi dengan harga 4.110 dan mendapatkan penambahan lembar saham sekitar 752 lembar. Sehingga total lembar saham kita menjadi 5.241. Hal yang sama kita lakukan untuk tahun 2023 dan tahun 2024. Sehingga akhirnya total lembar saham kita menjadi 8.491. Dan jika kita bandingkan dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 2.620, itu artinya portofolio kita sudah tumbuh double dengan jumlah Rp22.264.716 atau naik sekitar 122%. Dan untuk total dividen yang kita terima dalam 4 tahun berjumlah Rp12.066.096. Angka ini sudah lebih besar dibandingkan modal awal yang disetorkan dengan angka Rp10 juta. Saham keempat adalah ITMG, di mana sama seperti tadi, kita membeli saham ini di tahun 2021 dengan harga Rp11.950 dan mendapatkan lembar saham sebanyak 837 lembar saham. Pada tanggal 29 April 2021, perusahaan membagi dividen dengan angka 167 per lembar dan kita dapat dividen Rp139.000. Kita dapat penambahan lembar saham 12 lembar saham, sehingga total lembar saham kita menjadi 849 lembar. Pada tanggal 24 November tahun 2021, perusahaan kembali lagi bagi dividen dengan nominal 1.218 dan kita dapat dividen Rp1 juta. Kita belikan saham lagi dengan harga Rp21.500. Kita dapat penambahan lembar saham sebanyak 48 lembar, sehingga total saham kita menjadi 897. Simulasi ini terus kita lakukan hingga tahun 2024. Sehingga pada akhirnya lembar saham kita menjadi 1.609 lembar saham. Dan apabila dibandingkan dengan harga saat video itu dibuat dengan angka 25.400, artinya pertumbuhan dana kita sudah menjadi 40.872.529. Dengan kata lain tumbuh sekitar 308,73% dari modal awal kita yang hanya Rp10 juta. Bahkan jika ditotal, dividen yang diterima sudah mencapai 20.976.734, yang artinya lebih besar berkali lipat dibandingkan modal awal yang kita tempatkan. Saham terakhir adalah ADRO. Dengan harga saham 1.175 di tahun 2021, kita mendapatkan lembar saham 8.511 lembar saham. Pada tanggal 25 Mei 2021, perusahaan bagi dividen dengan angka 66,28. Kita dapat dividen Rp564.000, kita belikan saham lagi sehingga mendapatkan penambahan lembar 480 lembar. Total lembar saham kita menjadi 8.991. Pada tanggal 14 Januari 2022, perusahaan kembali lagi bagi dividen dengan angka 160,16. Kita dapat dividen 1,4 juta. Kita belikan saham lagi dengan harga 2.300
dapat penambahan lembar saham 626 sehingga total lembar saham kita menjadi 9.617. Hal ini terus kita lakukan hingga tahun 2025 sehingga pada akhirnya total lembar saham kita menjadi 22.894 lembar saham. Dengan harga saham ADRO di angka 2.320, artinya portofolio kita menjadi 53.113.446. Dengan kata lain, tumbuh 431% hanya dalam waktu 4 tahun saja. Dan menariknya, dividen yang diterima sekitar 34,7 juta rupiah, yang mana angka ini lebih besar dari modal awal yang kita setorkan, yaitu 10 juta rupiah. Nah, dari 5 saham yang kita bahas itu, baik itu ADRO dengan total dividen yang diterima sekitar 34,7 juta, ITMG 22,9 juta, PTBA 12 juta, BSSR sekitar 39,8 juta, dan MPMX sekitar 9,6 juta, kamu bisa lihat pengaruh compounding dividen dalam jangka panjang. Dengan catatan ada 2 aspek. Yang pertama adalah perusahaan rutin bagi dividen. Yang kedua adalah labanya cenderung konsisten tumbuh sehingga dividen per share-nya bisa meningkat dengan signifikan. Kita bisa lihat di sini. Ada juga pengaruh terkait harga saham atau harga pembelian kita. Contohnya seperti ITMG, di mana pada tahun 2021 harga sahamnya hanya 11.900-an. Tapi pada tahun 2024 naik menjadi 25.000, bahkan sempat menjadi 40.000 pada tanggal 22 November tahun 2022. Tapi untuk harga saham sebenarnya bisa kita kecualikan. Kenapa? Karena untuk konsep ini kita membeli pada harga yang berapa saja. Kamu bisa lihat contohnya di sini, seperti ITMG kita beli di harga 11.900. Pada tahun 2022 kita beli di harga 40.000. Pada tahun 2023 kita beli di harga 32.000. Meskipun harga pembelian kita lebih tinggi dari harga saat video ini dibuat, tapi jika ditotal dalam jangka panjang sebenarnya dananya masih bisa bertumbuh. Dengan catatan, perusahaan rutin meningkatkan jumlah dividen per share-nya. Contohnya seperti ini, di ITMG pada tahun 2021 dividen per share-nya mungkin hanya sekitaran Rp1.000. Tapi pada tahun 2022 naik signifikan. Begitu juga dengan tahun 2023. Dan pada tahun 2024 memang sedikit mengalami penurunan. Itu merupakan contoh dari saham-saham yang bisa memberikan imbal hasil sangat signifikan dari dividen saja. Memang mayoritas berasal dari saham-saham batubara. Seperti yang kamu tahu, industri batubara itu memang cenderung membagikan dividen dengan yield yang sangat besar, bahkan biasanya di atas 10%. Sehingga hal itu yang menjadi nilai tambah atau daya tarik dari industri ini sendiri. Tapi di sisi yang lain, kamu juga harus pertimbangkan potensi resiko yang siap kamu hadapi. Memang dalam 4 tahun terakhir ini kamu bisa lihat, untuk saham-saham batubara cenderung menarik dari sisi pengembalian dana dari bentuk dividen kepada investornya. Dan seperti ADRO, ITMG, PTBA maupun BSSR menawarkan potensi dividen balik modal 100% hanya dari dividen saja. Tapi ingat, ini untuk data tahun 2021 hingga 2024. Kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Mungkin saja dividennya bisa lebih tinggi, tapi tidak menutup kemungkinan juga dividennya menjadi lebih rendah. Sehingga tidak ada jaminan mereka bisa mengembalikan dividen yang sangat signifikan di masa depan, seperti 4 tahun terakhir ini. Dan ingat, semua data yang ditampilkan ini hanya data di masa lalu. Untuk itu, kamu juga perlu mengecek data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan penginputan atau perhitungan dalam pengolahan tabel ini. Kamu lihat lagi di sumber resminya untuk memastikan bahwa perhitungan ini tidak ada kesalahan penginputan atau perhitungan. Nah, setelah kamu melihat simulasi tadi, saya ingin membahas kilas terkait kinerja laba dari 5 saham yang kita bahas. Kita lihat satu persatu. ADRO pada tahun 2019 labanya 5,6 triliun dan menjadi 23,8 triliun di tahun 2024. Untuk ITMG di tahun 2019 labanya 1,7 menjadi 5,5 di tahun 2024. Ketiga, PTBA, laba di tahun 2019 adalah 4 triliun menjadi 4,3 di tahun 2024. BSSR dari labanya 424 naik menjadi 2.246 di tahun 2024. Dan MPMX dari 433 menjadi 588. Apa persamaan dari 5 saham ini? Kamu bisa lihat di sini, untuk laba di tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan laba di tahun 2019. Itulah alasannya kenapa untuk dividennya bisa tumbuh dengan signifikan, karena labanya juga meningkat. Karena ingat, dividen dibagikan berasal dari laba yang berhasil dicapai. Oleh karena itu, apabila labanya semakin besar, dividennya juga semakin besar. Mungkin di tahun 2019 kamu membeli saham ini dengan harga yang masih murah, dan di tahun 2024 harganya sudah naik tinggi. Dan apabila dibandingkan dengan yield, mungkin di tahun 2024
apabila kamu baru membeli saham ini, yield-nya tidak akan sebesar mereka yang sudah membeli di tahun 2019. Meski begitu, tidak ada jaminan juga. Orang yang membeli di tahun 2024, yield-nya pasti lebih kecil dibandingkan tahun 2019. Karena seperti yang saya katakan tadi, ada berbagai faktor yang menentukan. Contohnya seperti peningkatan laba, kenaikan harga saham, dan masih banyak lagi. Dan sebagai catatan, untuk kinerja tahun 2024 ini masih berdasarkan data anualisasi di Q3 tahun 2024. Sehingga untuk data realnya, kita harus menunggu data Q4 tahun 2024 yang akan dipublikasi sebentar lagi. Semoga dengan video ini, kamu bisa memperoleh gambaran bagaimana memanfaatkan compounding dividen dalam beberapa tahun ke depan, dan diharapkan dividen ini bisa menjadi uang tunggu yang menarik bagi kamu, terutama apabila saham yang kamu miliki saat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan, tapi memiliki fundamental yang baik. Ingat, ada aspek lain dari investasi di pasar saham, tidak hanya dari capital gain, tapi juga dari dividen. Dan semoga video ini bisa memberikan pemahaman kepada kamu bagaimana kehebatan dividen di masa depan apabila perusahaannya memiliki dua aspek, yaitu rutin bagi dividen dengan jumlah yang cenderung bertumbuh dan memiliki pertumbuhan laba dan ekuitas secara konsisten dari tahun ke tahun. Semoga video ini bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.